Memang harap dia punya ong. Oh begitu. Memang harap dia punya ong. Lu son kas putus dia pukul lu kas mati. Ini dulu putus. Makanya hidup sekarang dia begini. Salam halek. Kembali lagi di Om Boban Channel. Bagi yang pertama kali nonton Om Boban Channel, terima kasih cuma nonton sehingga di Om Boban Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya biar cerita Kupang, cerita Talepo bisa ada, dan biar Tapaleuk bercerita dengan orang biasa tapi dengan kisah yang luar biasa tetap terus terjaga. Dalam video kali ini Kotong akan bercerita dengan sosok seorang teman, seorang sahabat, seorang adik, Felix Flop Bogo. Banyak yang bilang sih dia Hotman Parisnya Kupang. Bagaimana dia berubah, survive-nya, pengalamannya bisa Kotong jadikan sebagai pembelajaran bagi Kotong masing-masing. Walaupun sempat dicap sampah, tetapi hidup manusia bisa berubah. Bagi yang cuma ngantuk, tahan dulu, bisa taruh katen bat di sini untuk bisa nonton ini video sampai dengan selesai. Karena Tapaleuk ukur jalan ju ada gunanya. Om Flop bisa cerita ke Om Flop? Om Flop pun kisah perjalanan dulu waktu kecil bermain di jalan, masa kecil dulu itu karena Om Flop. Jadi begini Om Boban, beta punya masa kecil di jalan itu memang sudah terlalu banyak seperti bepung bakak adi yang lain di Terminal Lopura. Karena terus terang beta ini datang dari keluarga yang mau dibilang susah. Karena beta harus bilang begitu, beta pembapa dan beta mama hanya penjual sayur di pasar Lopura. Jadi beta punya waktu pagi itu beta harus bangun, beta temani beta mama pi belanja sayur di pasar Impres, pulang kembali jual sayur di ini di pasar Pola, pasar Opura. Ya, pasar Opura. Nanti pas jam 7 mama atau bapak suka mandi beta, itu besok jalan ke sekolah. Pulang dari sekolah tuh beta istirahat sedikit, beta dengan kakak perempuan kata masuk pergi di Manona. Dengan kakak Betty, Manon ini kata masuk pergi di sawah. Pi bantu mama kok potong sayur segar nih untuk ketemu jual lagi. Luar biasa. Jadi kalau untuk kayak cerita masa kecil, kenakalan masa kecil, dia punya gambaran besar anak Opura itu orang bilang yang kicik-kicik dong sunakal. Tapi beta mungkin salah satu yang soalnya terlalu bergabung karena keterbatasan beta waktu harus bantu bapak mama jual sayur. Luar biasa. Jadi akhirnya beta punya waktu untuk bermain di jalan itu nanti agak gelap. Baru ketemu bermain di cabang anggrek mau masuk di PAM tuh. Iya. Sembunyi di bawah trotoar kecil, ambil ini katapel, Fafiti ini. Ini Fafiti kok ketemu fiti konjak pakai sice. Oh, pakai sice tali kursi ini. Tali kursi. Jadi itu bepung kenakalan kecil tuh itu seperti itu. Itu siapa yang Om Flop masih ingat kawan-kawan waktu kecil yang ini fiti konjak nih. Kawan-kawan yang itu beta almarhum Lexi Funai, Lei. Nah, habis ada beta punya sepupu Peci Moni, Lexi Moni, ada Runi Mae, ada Ama Mon, kerja tiap hari. Berikutnya Om Flop, ini Kotong ke topik zaman tempur dulu. Ini sebesar-besar. Kan itu zaman kan, ya Kotong harus omong belak-belakan di Om Boban Channel nih, itu baklai antar kampung. Dan biasanya Kotong nih bagabung, Om Flop nih kan tempur juga, kompi bantuan juga. Tempur itu. Ini anak Indos Om Flop kan dari
pasar situ, tapi kan rumahnya rumah di Indosco ya. Indosco situ. Itu Om Flop bisa bagi di Om Boban Channel, Bang. Jadi begini, Om Boban, Opura ini dia itu nama besarnya, tapi Opura ini dia punya kampung-kampung sayap. Contoh kayak Tarate, Kampung Timur, Pohon Asam, Pertamina situ, Jalan Sukun, Ketong anak cabang BTN, Indosco, sampai di Sesawi. Nah, ini yang menurut beta sebenarnya awal memang ketong kepingin nakal, kepingin berfight deh orang. Cuman yang paling memotivasi ketong tuh, ketong mau bahwa ketong pun kakak-kakak dong di Opura, khususnya terminal Opura nih, dong tahu bahwa ketong nih ju dong pu adi. Karena orang luar kan hanya tahu Opura tuh di terminal. Soalnya pernah tahu Opura tuh sampai di yang keliling-keliling yang tadi beta sebutkan itu, Om Boban. Nah dulu ketong pu motivasi awal sih sebenarnya itu, ketong anak cabang BTN tuh biar kakak dong di terminal ju tahu bahwa ketong nih anak Opura. Ya itu beta yang sering iko tuh, kalau sujaman ketong bahantam dengan sosial. Di Om Neboli dong. Akhirnya cabang BTN tuh paling disayang karena pasukan dari ketong dari cabang BTN tuh yang selalu dipasang di depan. Di depan, kompi bantuan dan memang pasukan pemukul. Pukul kasih mundur ini. Iya. Om Rensa dong, Om Hen dong, Om Flop dong. Om Hen Bana. Om Rian. Om Rian, BPM kakak laki-laki. BPM kakak laki-laki satu, Frensa, Om Alan. Pokoknya ketong di situ tuh terbentuk awal tuh hanya ketemu beberapa orang, Om King dong itu. Karena yang lain dong tuh dong orang tua masih larang bilang nyampi bermain deh itu anak Opura, cabang BTN dong, itu anak nakal dong. Tapi soalnya terlepas sampai di situ, Bapak. Soalnya terlepas sampai di situ Om Boban, ketong puji Tuhan ketong punya senior dong di Opura tuh, dong sangat-sangat baik mendidik ketong, dong sangat-sangat baik menjadi ketong punya leader. Nah, didikan tuh seperti apa, Om Flop? Jadi begini, Om. Dong suruh ketong fight. Cuman dong tunjukkan dengan dong punya keseharian, dong berusaha bekerja untuk cari uang. Itu mungkin secara tidak langsung orang bilang, dia didik lo apa? Tapi ketong melihat, kan ketong mengikuti dong. Ketong melihat, ke Om Jovi, ke Danger, dong bisa cari uang. Padahal dong ini sangat-sangat nakal. Itu yang mungkin sekarang bisa terbawa dengan Om Flop kehidupan sekarang. Terbawa itu beta sangat. Nanti baru sebentar kau ngobrol lanjut. Beta sangat merasa bahwa itu didikan senior yang sangat baik. Berikutnya Om Flop. Om Flop ini kan Malang melintang toh. Itu merantau. Iya. Merantau. Om Flop bisa cerita kok pengalaman merantau di mana, tahun berapa tuh Om Flop? Beta pergi di Jawa itu tahun 2007. Itu bukan beta keinginan mau pergi. Karena apa Om Flop? Lingkungan menuntut beta untuk harus berangkat sudah di sana. Karena di sini terus terang beta ini sampah. Di cabang beta itu beta sampah masyarakat. Oh sempat begitu Om Flop? Beta sampah. Beta pun kerja tiap hari itu beta dengan ada beberapa kakak-kakak yang di cabang BTN situ kotong setel rapi pejabat kalah kakak. Kalau kau tuh setel rapi sore itu pejabat kalah ketong. Anak pejabat sekalipun kalah dengan ketong. Padahal itu turun tanya pi mau stali oto nih. Stali oto kau bisa dapat belajar oto rampas uang dari konjak dong. Itu kotong kerja dulu. Dan berpikir ini sampah beta di sini son jadi doi. Dan itu memang bukan dari ketong, masyarakat sekitar situ yang menjustis ketong bahwa ketong ini sampah sudah. Akhirnya di tahun 2007 kejadian kasusnya Om Hen Bana nih. Kasusnya Om Hen Bana, kebetulan beta juga ada di dalam. Dan beta salah satu yang diserahkan diri terakhir. Oh betul. Beta baru ingat, Om Boban baru ingat. Iya. Beta serahkan diri terakhir di sana dan tetapkan beta jadi saksi. Beta habis kasih kesaksian. Itu juga keputusan yang salah. Beta harus lari tinggalkan beta pun kakak 2 orang, Om Hen dan Om King ini belari sudah pi Jawa.
Dulu zaman HP T10 beta jual juga pakai itu doi Modal modal nih untuk berangkat pi di Jawa. Berangkat dengan apa itu hari? Beta berangkat dengan kapal perintis dari Ambon, Teruner itu PMK Saum Laki punya. Eko dari ceritanya dari Kupang pi Ambon dulu. Tidak. Mana atau? Jadi itu kapal tuh dia dari Saum Laki sana dia berlayar ke arah Jawa, ke arah Surabaya. Ma dari Kupang? Nah, jadi waktu pas dia masuk di Kupang, dia punya ABK ini ada bakanal yang ketemu kakak Yoris di cabang BTN. Jadi kakak Yoris bawa sudah datang di cabang BTN, kau duduk minum juga tanya, kakak kalau berangkat pergi di Jawa bayar berapa? Dong bilang, nah saya sone bayar. Oh begitu. Nah, ya beta juga karena kebiasaan, toh Om Boban, kebiasaan maunya enak, biasa sering dapat gampang. Pajak-pajak oto ini kan dapat gampang, tenaga keluar tapi itu tenaga gampangan. Dia bilang, betul, fare ko? Dia bilang fare. Nah beta iko su, bilang oh, iko juga sudah kot be berangkat pergi di Surabaya itu. Surabaya, Iya. pertama kali Surabaya. Beta sampai di Surabaya pagi, katong turun Desa Koci pi di pelabuhan. Habis itu beta naik bis sudah pergi di Semarang. Semarang. Iya. Sampai di Semarang Om Boban. Nah beta lucu. Waktu sampai di di Surabaya itu uang tinggal 35.000. Hasil jual HP. Hasil jual HP ini tinggal 35.000. Beta tanya uang oto pi di sana dong bilang 17.500 sampai di Semarang. BBONA sudah. Hanya kan di atas bis ini ada ini pengamen dong. Asongan dong. Yang asongan dong yang naik pi di atas nih Om Boban. Nah, atau pengemis dong nih bekasi 22.000. Begitu sampai di terminal Terboyo uang susahnya ada. Lebih su bingung. Kok ini be mau pi mana? Baru ada senior pun nomor termasuk Om Boban pun nomor yang beta. Oh begitu, jadi pokoknya jalan saya. Asal jalan saya begitu. Beta sempat di Terboyo tuh ada sekitar 3 bulan Om Boban. Hanya bantu orang, iya, bantu orang jaga parkir kok bisa dapat makan. Akhirnya hidup bisa gabung di itu terminal. Gabung sudah. Komunitas terminal itu. Jadi sebenarnya ini begitu sampai di Terboyo tuh Om Boban, sampai di Terboyo, lapar nih. Uang susun ada. Lapar. Semalam ya tahan. Besok pagi, kita mau makan apa? Susun ada dulu ini. Jadi perhatikan yang bab tua nih ada jaga parkir. Pas mau jalan pi bab tua ada ketemu orang pokoknya ya ketemu suku di NTT lah, ketemu anak-anak suku di NTT sini. Be bilang, kakak be bisa tanya kok. Be bisa tanya kok. Hanya mungkin karena bab tua jalan nih, mai tua jadi bab tua justru mau toy beta. Oh begitu. Langsung mau jalan masuk di dalam terminal. Jadi beta pergi, terpaksa beta ambil langkah kok beta pergi omong nih bab tua, be bilang bapak beta begini. Beta nih son tau be mau pi mana, jadi bapak bisa aku kasih be peluang. Yang bab tua bilang, bisa saja tapi beta nih tiap hari hanya makan nasi kucing. Angkringan iya. Angkringan dengan dompu es kebo nih. Es kebo ini ST yang sonada gula. Iya. Baru itu hanya dua kali saya. Be bilang, bapak satu kali juga apa yang penting be bisa hidup. Tapi son tahu be mau pilih mana nih. Be ini perdana be sampai di ini tempat nih. Itu. Sudah. Terputar selama 3 bulan di situ. 3 bulan nih. 3 bulan Om Boban. Beta di Terboyo sih. Jadi kerjanya ke mana? Rutinitasnya ke mana? Tidur di mana? Tidur di terminal. Tidur di terminal. Di bangku-bangku ini bangku-bangku samen. Itu bangun bab tua, kalau dia bab tua ini Pak yang parkir nih sudah datang, besok bangun pergi sudah bantu dia atur motor. Nanti sudah dia kasih siang tuh dia kasih nasi kucing 1 bungkus dengan ini teh tawar. Teh tawar ini. Makan kok, yang penting bisa hidup di situ. Itu makanya beta bilang mungkin semua anak rantau sampai di tanah rantau susah, pasti susah. Sone, ini kisah yang beta kok ini datang sone kanal orang, sone pegang nomor HP. Sone kanal karena bisa itu tatafik di terminal Terboyo begitu sampai 3 bulan. Setelah itu baru setelah 3 bulan itu ada habis maghrib, bapak tua pulang sholat maghrib, dia datang dia bilang, lu mau pi mana? Tapi dia omong dengan bahasa Indonesia tuh, dia bilang, lu mau pi mana? Dia bilang, bapak beta nih, beta tujuan mau pi Salatiga. Ayo sular lewat sampai di sini.
Dia bilang, oh nah kalau mau bisa latihan nanti pakai sandal bis. Bis. Nah, jadi sudah beta naik bis, dia hanya kasih beta uang tuh 5.000. Beta turunlah di Salatiga. Turun di Salatiga juga. Tujuannya di mana? Soalnya Offroad? tahu. Oh begitu. Beta hanya mau jalan saja, mau Kepala batu. mau Hmm. Tapaleuk nih. Hmm. Sampai di Salatiga beta bingung. Beta mau bilang mau datang Salatiga bikin apa? Mau pisah? Wah, mau pisah apa? Sementara beta ada dulu di taman situ, datang sudah ada kakek laki-laki, dia senior yang sangat lama di sana, Om Dian, orang Nunhila. Sekarang dia pelatih renang di kolam Wirasakti, kolam Soembak. Soembak. Nah, Om Dian. Maka tuh mau begitu sah, kebetulan. Karena dia rumah di situ. Oh. Om Dian di rumah situ. Om Dian datang, kau panggil dia Dian Gondrong, Om Dian Gondrong. Om Dian datang, woi, dari mana? Bapak langsung kupang, lihat. Dari mana? Dia beta balik, dia bilang. Karena Om Dian pun face ini sama dengan ketemu Om Roket Nunhila gitu. Dia bilang, Om Roket kok, dia bilang, Sone beta Roket pun kakak. Dia bilang, oh iya. Om beta ini bingung, beta sudah tahu mau mana. Beta cerita sudah dari awal, beta pun kisah, beta datang dari Kupang. Dia bilang, sudah lu ikut beta su. Dia beta tinggal di Om Dian pu. Itu yang beta dapat tempat tinggal ya layak tuh di situ. Sambil akhirnya bercerita di Om Dian juga kenal Om Abi segala macam, kenal Om Boban, Om senior yang ada di Semarang. Beta bilang, nah kalau begitu bos bisa atur beta kok, benai pi di Semarang, kau cari kerja di Semarang. Om Dian fasilitasi beta. Kembali lagi di Semarang. Kembali lagi di Semarang. Sampai di Semarang itu karena sudah bisa hubungi ada nomor lah, ada nomor anak-anak, nomor telepon, bisa hubungi anak-anak di sana, dong jemput, dong bawa beta pergi di Om Abi pun kontrakan di daerah Sampangan. Pergi di sana, sampai Om Abi telepon ke Hogan. Dari cara Om Abi pu omong, dia bilang, wih, sudah datang bikin susah orang nih mah. Superasaan. Karena Om Abi bilang ini Faisu sampai di Semarang, beta soalnya mau tahu bos harus cari kasih dia kerja, sudah kode kerja. Ya beta ke Hogan datang jemput beta, habis itu bawa pilih ke Hogan kos, beta ikut ke Hogan. Tiba-tiba Om Adi Ngefak, ketemu Om Adi Ngefak Salatiga, panggil lagi sudah kembali beta pi kerja ikut deh Om Adi Ngefak. Kembali Salatiga lagi. Nah berikutnya Om Vlog. Om Vlog ini kan sempat bisnis anjing toh? Iya. Anjing ras. Anjing ras. Nah itu asal muasal kau sampai kenal dengan ini bisnis anjing ras itu karena mana Om Vlog? Nah, jadi 2008 itu di Salatiga Om Boban beta kena kasus. Iya. Beta kena kasus. Jadi beta tika mana Ambon. Masuk LP. Beburon sudah datang di Kupang. Padahal itu belum 1 tahun beta di tanah. Beburon sudah datang di Kupang. Dapat tangkap di sini, dong bawa kembali. Oh, dari Soe, TTS, dong tangkap beta di TTS. Dong datang bawa kembali beta pergi kembali di Salatiga. Beta jalani proses hukum. Masuk LP. Masuk rutan Salatiga. Rutan Salatiga. Bebas 2010. Bebas 2010, beta bingung, besok tahu mau bikin apa. Jadi akhirnya beta jalan sudah pergi di Malang. Dari Salatiga ke Malang. Bebas dari rutan. Iya, selesai beta jalan, beta kan keluar wajib lapor, lapor dulu di Bapak Semarang di daerah Kerapiak tuh, Om Boban. Lapor di situ. Selesai beta pun kewajiban untuk hukuman, berangkat sudah pergi di Malang. Tanpa tujuan juga. Jadi itu dia mencerita sama seperti awal beta datang nih. Sampai di Malang, beta kenal ada satu orang perempuan yang akhirnya hidup sama-sama dan beta, punya anak satu dan beta. Dia juga datang. Soalnya tahu dia mau terima beta, jadi katong jalani kehidupan numpang di adik-adik anak Kupang dari Kayu Putih dan Vildetan dong punya kontrakan Om Boban. Jadi di situ beta soalnya tahu mau kerja apa, orang baru. Satu kali ikut Car Free Day di Malang ini Om Boban hari Minggu tuh ikut juga
Pilih dong pegang ini anjing. Anjing ras dong. Anjing ras dong. Wih, anjing. Termasuk beta susuka anjing ras tuh dari sebelum beta pergi di Jawa susuka. Beta mau kepingin piara pitbull nih. Iya. Be pulang be omong dengan ini nona yang pernah sama dengan beta, be bilang, be pinjam lupu laptop kok. Beta pigade lupu laptop. Jadi dia bilang, sonap apa? Be pigade sudah dapat 1 juta. 1 juta be kembali lagi di Jogja. Dia ambil beli anjing pitbull nih di Jogja. Itu berapa? Itu adek kasih tuh, dia kasih 1,5 juta, tapi uang kurang toh. Ya bebi antar kasih dia uang 700.000. Anak nyong dari BTN sini, nama Angga. Be antar 700.000, habis itu be janjikan dia, be bilang nanti kalau dia ini, nah dia kasih beta anjing betina yang posisi permisi, ada hamil toh. Ada paru, ada besar. Be kalau dia baranak, kau bisa jual dia pun anak. Nanti be kasih lunas dulu, dia bilang iya. Jadi pulang beta pelihara sekitar, kembali Malang nih. Kembali di Malang bawa ini anjing. Pelihara sekitar ada 3 minggu, ini anjing barana. Ini anjing barana juga. Berapa ekor? Dapat kemarin tuh 6 ekor. Sudah. Be mulai rawat, dia beta aktivitas itu. Be susah dipikir jalan di Surabaya. Tapi rawat nih kan mahal di Omflop. Sedangkan Omflop juga, maaf waktu itu betul. Juga. Jadi beta itu yang beta mau sampaikan, Om Boban bahwa beta juga waktu itu be bingung, campur tangan Tuhan Yesus ini contoh ke mana. Om Boban omong betul, beta sona ada kerja, sona ada penghasilan, tapi pirawat ini barang yang maksudnya membutuhkan biaya begini banyak. Tapi itu memang terjadi. Tambah beta, ya kakak perempuan, kakak Betty Manon ini, kalau dia ada rezeki lebih, dia kirim kasih beta uang dari situ tembe pakai untuk atur ini rawat ini. Terus begitu dong umur 1,5 bulan, beta coba tawar di Car Free Day, lebih tawar di orang-orang. Puji Tuhan banyak yang mau, Om Boban. 6 ekor tuh termasuk Pak Lukas NMB, pemponakan kandung di Papua. Iya. Beli bawa 1 ekor di Papua. Begitu beta terima. Itu berapa? Omflop jual berapa? Jual 1,5 juta. 1,5 juta. 1 ekor. 1 ekor. Nah Om Boban begitu laku itu 6 ekor. Di situ otak mulai terbuka. Ini doi ini. Ini uang. Ini doi ini. Ini doi ini besok boleh lepas sudah. Nah itu motivasi awal beta untuk jadi penjual anjing ras datang di Kupang. Jadi mulai bermain sudah ini. Itu mulai dari situ mulai bermain. Bermain anjing ras. Nah omong-omong berikutnya, asal muasal nama Flop nih, Om Boban kepingin tahu. Kalau beta, kalau Faiz itu beb nama samaran. Iya. Om Boban. Kalau Flop itu beb nama asli. Jadi Flop. Pikir. Oh ya, lanjut. Flop itu Om Boban itu Felix Lazarus Onabogo. Oh, singkatan. Singkatannya Flop itu. Oh, asik. Nah, ini juga kisi-kisi Om Boban dapat. Ini kan minta maaf. Om Boban ini kan halek, jadi kembali lagi pas tersandung yang kasus penikaman tuh di rutan tuh. Om Flop ini kan juga ada jiwa seni, sempat juga bikin syair, lagu R&B. Nah itu bisa cerita kok, berbagi kok. Jadi beta kan waktu di Kupang sini beta izin Bapak Pendeta, katong anak Opura. Anak Opura ini terkenal dengan manusia yang di image-nya semua orang Kota Kupang itu anak Opura, harba biru, kurang ajar, tukang cari masalah, bikin rusuh apa segala macam. Dan ketong punya ruang gerak, anak Opura yang kayak umur-umur ketong juga ruang gerak nih di dalam Kota Kupang ini terbatas. Sempit sekali. Ketong mau keluar pergi di sampai di sosial, pasti ketong dapat ketong nantikan kasih mati. Nah kebetulan beta mengikuti Bapak Pendeta, Bapak Mel Atok pun jajak. Bapak Mel kan biar sekarang Bapak Pendeta, tapi dulu kan dancer. Bapak itu kalau Jeko sama Bapak itu Bapak jago di Kupang dulu tuh. Dancing lah. Ya, dancing. Jadi beta kebetulan ketemu dengan anak Antero, bergabung dengan beta iko dance dan dong. Jadi beta bisa bergaul keluar. Masuk kampung-kampung. Masuk di kampung-kampung baru beta tahu ternyata
Kupang ini bukan cuman ada Opura, tapi banyak. Banyak kampung-kampung lain. Nah, masih banyak kampung-kampung lain. Hanya karena keterbatasan ketong, akhirnya ketong terkurung di dalam itu kampung. Sampai akhirnya itu dari situ belajar. Waktu di dalam rutan itu Om Boban, ini orang bilang kata Alexa, Susan tahu mau bikin apa di dalam kok tangan ya sudah ada kertas dan ballpoint tulis. Tapi karena beta itu lirik yang betulis terlalu idealis dan terlalu menekan pemerintah, Provokatif. beta memprovokatif masyarakat, itu lagu memang sudah sempat booming. Jadi beta begitu rangkum, beta cari dia beat, beta kasih ada nama ada laki-laki satu di Nekolan situ, nama Boy Kamuri. Sekarang dosen di Undana. Disuruh Boy yang menyanyi itu lagu. Jadi Boy bilang kakak kalau lagu begini Sony bisa. Dia bilang kenapa Sony bisa? Kok saya mau lagu? Dia nama lagu tuh. Bebas kotong berkreasi. Bebas kotong mau. Dia bilang iya kakak, tapi kalau kotong ngedis, dompu istilah di dalam hip hop ngedis, kotong ngedis pemerintah tuh terlalu riskan untuk ketemu lagu bisa booming. Ya sudah mungkin bukan ketemu jalan. Sony berhenti di situ karena beta tahu keping, akhirnya beta dipercaya oleh Denville Detan, kebetulan dancer juga di Malang Raya, kasih beta naik satu panggung dengan Rizal Gibran untuk launching albumnya Rizal Gibran. Rizal Gibran datang ke Malang, dia punya rappingnya Sony datang, akhirnya Denville kasih masuk beta. Itu waktu Sony sampai 1 hari Om Boban. Dia kasih konsep, beta harus hafal ini lagu, malam kotong su bermain di ulang tahun Kota Batu tuh. Jadi mungkin di dalam penjara itu nilai poin yang kotong harus ambil bahwa sebenarnya penjara itu bukan satu tempat hukuman, Om Boban. Penjara itu satu tempat di mana kotong refleksi, kotong punya diri, kotong punya kesalahan. Tergantung jalan mana yang kotong mesti pilih. Nah, waktu itu puji Tuhan beta pilih jalan betul karena beta memang beta sangat susah. Soalnya ada yang datang besok. Ini omong-omong topik berikutnya, Om Flop merasakan titik terendah di dalam hidup ini kapan Om Flop? Paling rendah sudah nih. Kan ini Om Flop pengalaman ini kan luar biasa ini dari tadi merantau di sini. Tapi yang paling titik terendah yang Om Flop rasakan tuh itu kapan kira-kira dalam hidup ini? Beta punya titik terendah bukan karena beta kekurangan materi, Om Boban. Karena kebiasaan orang mungkin karena hidup susah kekurangan materi. Tapi waktu beta di Malang di saat beta pelihara anjing pitbull, beta masuk dalam komunitas pitbull, beta ketemu beta punya bos toh, bos yang sampai sekarang Pak Wisnu Tuhulele itu bekerja di dia punya perusahaan kontraktor. Beta jalani hubungan dengan ini Nona nih Om Boban. So ada anak yang beta kasih nama di beta pembapa almarhum. Tiba-tiba beta harus terima kenyataan ini Nona ternyata dia ada dengan orang lain. Dan waktu beta pas ditugaskan di Kediri bangun kantor dinas pertanian Kediri itu, beta pulang dia sulari dari rumah. Jadi kalau untuk materi beta su ada semua waktu itu. Cuman kenapa beta bilang beta sampai di beta titik paling rendah. Sampai beta punya pencipta pun beta lupa. Beta sempat begitu. Beta omong dalam beta hati bahwa Tuhan Yesus sone bagus, Tuhan Yesus sone baik, Tuhan Yesus terlalu kasih susah beta. Beta sampai omong begitu. Karena apa? Beta bawa 2013 beta bapak meninggal, beta bawa daun datang di Kupang, semua keluarga sangat-sangat sayang beta anak laki-laki. Dan beta harus kehilangan dia itu, beta tahu bahwa beta di dasar yang memang paling dasar. Minta maaf. Beta sana bisa bangkit, akhirnya beta lari pergi di minum mabok di dalam diskotik ini tiap hari kerja bapuku dengan pengunjung. Pokoknya Pokoknya kerja hanya hal. Jadi beta kalau mau bilang beta titik paling terendah dalam beta hidup itu di saat beta kehilangan beta anak. Bepo ana dibawa pergi jauh dari beta sampai lost kontak sampai ini detik tuh, itu beta merasa bahwa beta ada dalam titik terendahnya beta, kehilangan betul-betul. Terima kasih, ini sebuah bagi ini beta juga minta maaf. Siap, berikutnya Om Flop,
Om Flop ini kan sesuai Om Boban pun kisi-kisi, Om Boban yang tahu ini kan Om Flop pernah merasakan tanda kutip dendam. Dendam mungkin yang kita di malam kota bercerita tuh, dendam tuh. Oke, Om Flop baru mulai datang dari rantau, datang sini mau usaha dengan sona ada apa-apa. Takuju kawan dong sona ada apa begitu. Itu Om Flop bisa berbagi. Ini bisa berbagi, bisa sonde. Bisa sonde. Ini justru begini. Beta sempat kutip Om Boban dong punya bahasa tadi malam bahwa dendam itu perlu. Karena dendam itu juga satu edukasi untuk orang yang pembelajaran. Nah, itu pembelajaran buat orang yang keton dendam terhadap dia. Karena apa? Dia harus tahu dia punya kesalahan untuk bisa dapat respect balik dari keton memaafkan dia. Om Boban, ini anak dia sekarang ada di Kupang. Minta maaf beta son sebut nama ya. Dia ada di Kupang dan dia kalau mau dibilang ya berhasil juga lah. Keton di Malang tuh sama-sama Om Boban. Sama-sama orang bilang ke kuku dan daging nih. Beta kasih makan dia. Dia pinjam doi di beta bekasi. 2016 be pulang datang. Be pilih untuk pulang kembali Kupang. Start dari awal ya. Beta harus mulai dari awal Om Boban. Datang be bawa be sertifikat rumah Om Boban. Beta kasih dia. Dia punya jawaban di beta. Dia berbicara seolah-olah dia lupa bahwa beta yang bilang beta yang tolong dia. Dia bilang, "Wih, dari Jawa sampai di Kupang juga main kasih susah terus." Padahal Om Boban beta pinjam uang 10 juta tuh, be bawa jaminan. Beta bawa jaminan, be punya sertifikat rumah nih. Baru itu susah nggak terpaksa karena kau susah ada pilihan. Beta susah ada pilihan le Om Boban. Be susah tahu be harus bikin apa di Kupang. Nah, Om Boban, kenapa beta harus dendam dia? Karena sampai hari ini pun dia belum sadar bahwa dia berbuat salah. Jadi beta Om Boban tanya beta bilang, Flop dendam, beta dendam dia. Dalam tanda kutip. Ya. Bukan dendam terus beta harus bunuh dia atau beta pukul dia, pembelajaran bagi dia sah. Kali cuma ngaku Om Flop jamara, kau tambah saudara beta selama ini keliru beta apa Om Flop justru. Beta akan memaafkan. Makanya itu fungsinya kayak Om Boban tadi malam bilang fungsinya dendam itu membelajarkan dia untuk dia menyadari dia punya kesalahan. Siap. Terima kasih Om Flop. Nah ini ke topik berikutnya Om Flop. Om Flop titik bangkit ini kapan Om Flop? Titik bangkit mereka ketemu bepung istri ya sekarang. Titik bangkit. Itu titik bangkit. Ketemu di mana Om Flop? Ketemu di Kupang. Nah, ini cerita dulu. Jadi begini, ini cerita agak nona-nona atau jadi ketemu. Jadi 2017 tuh beta dari kantor ada dapat kerjaan sedikit di sini. Jadi bos karena bos masih percaya beta, bos minta beta untuk jadi pengawas. Handle di Kupang. Katon dapat di 5 kabupaten. Kabupaten Kupang itu dapat di Ampuang Timur, Oipoli, TTS, TTU, Belu, Malaka. Nah beta ini kan hobi kalau pulang sampai di mes tuh buka Facebook, kau lihat ini nih dinding dong nih. Weh, lihat nona pun gagal Oh begitu. Lihat metuan, nona pun gagal. Wih, ini ya sampai poluan nih karena metua dulu kan. Rambut pendek kan rambut juga. Rambut pendek, berbadan soalnya ke sekarang nih hanya karena su cinta dulu makanya cinta sama sekarang nih. Kalau lanjut. Beta mulai inbox dia nih. Respon? Mau itu respon ke sana? Dia kode lihat ini dia bilang Mbak Ingau, siapa nih kalau karena lu main inbox ini. Dia son respon. Satu kali bemua bepo anak pun foto nih. Jadi tanya, "Wi anak pun ganteng?" Kode pun bapak ganteng, nabi bilang begitu. Sudah. Mulai dari situ ketondo pun komunikasi lancar, tukar ini pin BBM. Oh, masih zaman pin BBM. So ada WhatsApp, dia hanya mau kasih pin BBM. Iya. Dia bilang dia son pakai WhatsApp. Sudah. Dia terima. Ketondo apa BBM. Hilang kabar Om Boban. Hilang kabar mungkin ada sekitar 2 bulan kok. Besok mau dekat-dekat selesai kerja di Kotong Pasir terakhir di Keva.
Be inbox dia lah, inbox dia bilang aduh beta ganti nomor sudah dikasih, kata dia mulai komunikasi via WhatsApp. Ternyata mam tua nih orang punya, ya, mam tua ada nyong. Besu bilang, woi, sabsur lu sudah bikin beta terlanjur cinta. Be datang Kupang Om Boban, memang harap dia punya nyong. Oh begitu? Memang harap dia punya nyong, lu son kes putus dia, pukul kes mati. Ini dulu putus, makanya hidup sekarang dia begini. Oh luar biasa. Ini berikutnya Om Vlog. Om Vlog ini kan sekarang ya 1 bulan terakhir nih ada sedikit sibuk di Pulau Sabu, khususnya Sabu Raya juga. Bisa cerita kok? Bisa cerita ada sibuk apa, ada giat apa atau apa begitu? Jadi ini Om Boban beta pergi di Sabu tuh. Kalau hari Jumat ini be pulang lagi berarti suka 6 kali. Tapi dulu be minta maaf. Sibuk juga, be potong juga. Om Boban sibuk juga mau berjanji ini mau jadi narasumber di Om Boban Channel. Kau bilang ada masih di Pulau Sabu Rajua ini. Ya, siap, lanjut. Jadi be bilang ini kalau hari Jumat be pulang ini kayak 6 kali be sampai di Kecamatan Rejua itu. Khususnya Pulau Sabu. Beta mau bilang dulu beta sudah pernah mau pi Sabu. Karena di dalam beta punya bayangan tuh Sabu tuh tandus, gersang, soalnya ada apa di sana? Sabu nih, bikin apa pi di sana? Nah, beta sedikit cuil pergi di belakang beta dan metua bangkit itu di 2018 akhir Om Boban. Katong bangkit, katong pun perekonomian ini mulai bangkit sampai ke sekarang nih itu 2018. Jadi begitu di Kupang ini beta lihat sudah terlalu banyak saingan. Beta coba-coba iseng-iseng saya pergi di Sabu, tempat gersang yang beta bilang. Beta sampai di sana hari pertama beta masih rasa seperti yang beta pikirkan tentang Sabu itu seperti apa. Stigmanya gersang itu tandus. 1 minggu kemudian Om Boban beta tahu bahwa itu surga uang tuh ada di situ, di Sabu. Dia punya rotasi ekonomi di situ Om Boban terlalu sangat bagus. Makanya beta ambil keputusan beta mau hidup di Sabu, untuk berusaha di Sabu. Berikutnya Om Vlog. Beta Om Boban ini secara jujur, Om Boban harus angkat topi di Om Vlog ini karena bukan kotong mau omong materi tentang apa. Om Vlog juga muda-muda, ukuran muda-muda tapi sudah ada rumah, sudah ada kendaraan. Bahkan banyak orang bilang juga ini Hotman Paris juga. Jamara ini. Nah, itu yang mungkin dari Om Boban yang Om Boban harus angkat topi di Om Vlog. Nah, mungkin terakhir Om Vlog, ada pesan-pesan kok untuk penonton setia Om Boban Channel? Kalau beta punya pesan untuk penonton Om Boban Channel, beta cuma mau bilang, itu jari itu jangan kasih barat. Kalau bisa kasih booming ini Om Boban, karena beta baru ketemu channel khususnya bicara omong tentang ini orang Kupang numpun duduk berdiri ini hanya ada di Om Boban Channel. Terima kasih. 3 generasi di bawah ketong ke umur 38 39 tahun sekarang ini 3 generasi di bawah ketong tuh dosa pernah tahu Kupang itu dibentuk seperti apa. Ketong harus cerita di dong lewat mana Om Boban su fasilitasi ketong. Terima kasih. Buat supaya Om Boban Channel ini dia harus besar. Amin. Makanya itu tangan yang ini. Ada bergabung di beberapa grup yang ada, mau grup yang bukan di grup Kupang juga. Share, pergi di dong semua. Taruh sampai dong harus tahu bahwa ini Kupang. Karena orang Kupang dia omong sama ke tua di masjid pembesar, tapi dia punya hati, khususnya ketua anak opura, ketompu hati terlalu sangat lembut, dan ketong anak opura paling cepat memaafkan orang. Orang boleh punya fragmen tentang ketong bahwa ketong pun kejahatan begini, tapi ketong anak opura soalnya seperti itu. Karena ketong dididik untuk mempertahankan ketong pun kehormatan, ketong pun jati diri, dan ketong juga dididik untuk memaafkan ketong musuh di saat dia sudah datang dan mengaku dia punya kesalahan. Itu ketong anak opura. Sepakat. Dan beta rasa bakal adi yang di kota Kupang semua, ketong bakawan semua di kota Kupang juga harus punya pola pikir seperti itu. Itu Om Boban. Terima kasih Om Vlog su hadir di Om Boban Channel.
Salam Halek. Salam Om Boban. Terima kasih Om Boban.